Halo semua, Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan klip dan alur film ternyaman untuk kalian simak. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan membahas sebuah film dengan cerita sederhana, tapi dikemas dengan ketegangan yang double. She looks not right. It's weird. Film dengan rating yang terbilang tinggi ini tak hanya menampilkan ketegangan dari sosok begal psikopat saja, karena ketegangan yang sesungguhnya berasal dari sosok mengerikan yang hobi menghisap nutrisi manusia. So, buat yang penasaran tonton sampai habis. Dan buat yang nanya judul lagi nih. Nanya lagi nih. Cerita berawal dari suasana sebuah pom mini milik Bang Herman yang berlokasi di salah satu kawasan Taman Nasional Amri. Namanya juga di daerah hutan. Tapi meskipun demikian, Bang Herman selalu istiqomah menunggu pembeli sembari nyemil keripik cabe COD kesukaannya. Go on, I ain't got nothing. Herman sudah bisa menebak jika itu adalah seekor musang yang memang banyak berkeliaran di sekitaran tokonya. Akan tetapi musang bukan sembarang musang. Musang yang satu ini sangatlah berbeda. Kemudian kita beralih ke liburannya sepasang kekasih yang memilih Taman Nasional untuk dijadikan arena aduk songkol. Cuma siapa yang tahu, lokasi yang mereka pilih adalah kawasan terlarang karena berada dekat dengan fasilitas lab yang sedang banyak melakukan eksperimen. Sampailah Polly dan Seth di lokasi yang paling cocok untuk bercamping. Terlihat kewes haridang ini pun sudah tidak sabar untuk mendirikan tenda dan menikmati momen bersama pacarnya yang merupakan calon dokter. Berbeda dengan Seth dan Polly yang penuh kebahagiaan. Di sisi lain hutan, pasangan kekasih lain sedang emosi karena mobil mereka sedang mogok. Panik dong, karena bukan cuma sedang berada di hutan. Pria bernama Dennis ini adalah seorang begal yang sedang dicari polisi. Lalu ia mengajak pacarnya untuk melanjutkan perjalanan, mengingat mereka harus secepatnya menuju perbatasan. Setelah dicoba beberapa kali, ternyata mendirikan tenda teh susah juganya. Apalagi Seth adalah pria cupu, semacam orang-orang lemah yang suka menggunakan gunting ketika membuka bumbu mie instan. Terlihat Polly pun terus menyemangatinya demi bisa aduk songkol di bawah bintang-bintang. Gagal dan gagal lagi. Bahkan kali ini Seth malah merusak satu-satunya tenda yang mereka bawa. Kesal dengan keadaan ini, Seth mengajak Polly untuk mencari penginapan saja sebelum hari keburu maghrib. Come on, come on. Hey, Steve. Si kewes penikmat narkoboy ini protes kenapa pacarnya pakai membuang barang-barang milik mereka segala. Dan ternyata semua ini Dennis lakukan agar keberadaan mereka tidak terlacak oleh polisi. Bahkan menurut Dennis mereka harus menyembunyikan mobil miliknya yang sudah tidak bisa membawa mereka ke perbatasan. No, please tell me. Wanita mana yang gak kecewa jauh-jauh hari nyiapin buat camping, ujung-ujungnya malah polor di penginapan. Tapi sebagai gantinya, Seth berjanji akan menyewa hotel bintang 7 bila perlu, meskipun ia tidak yakin apakah ada hotel atau penginapan di sekitar sini. $300-year-old tree at least. Baby, can mourn the loss of our tent. Okay, Ghetto West Motel. And if we can, I'll just poke holes in it myself. Seth yang gak bisa nyetir berusaha menjadi kopilot yang baik dan romansa untuk menemani pacarnya berkendara. Lalu tiba-tiba, mereka melihat pacar Dennis menyuruh berhenti layaknya orang yang butuh tumpangan. Padahal, Dennis dan pacarnya yang bernama Leslie itu akan membajak mobil Polly.
Polly apalagi Seth tidak bisa berbuat banyak saat Dennis akan mengambil alih mobil mereka. Bahkan Dennis akan menjadikan pasangan ini sebagai sandera yang akan menemaninya sampai ke perbatasan Meksiko. Dennis menyuruh Seth untuk menyetir dan jangan coba-coba melawan jika Polly ingin tetap hidup. Tapi jangankan nyetir, benerin spion saja Seth mah harus pakai buku panduan. No. Di bawah ancaman Dennis, Polly cuma bisa pasrah saat para begal ini menjara semua duit ia dan pacarnya. Tak sampai di situ, Dennis membuang HP mereka agar tidak ada yang memanggil bantuan. Hollywood. Dari KTP Seth dan Polly, Dennis baru tahu ternyata orang-orang yang ia begal adalah pasangan kumpul kambing. Lalu ketika mendengar Seth yang merupakan calon dokter, Leslie ujug-ujug minta resep obat karena belakangan ini ia teh sering pusing plus ada sensasi halusinasi. Biology PhD. Where are we going? Serious dictatorship from here on out. Tak disangka mereka ngelindes ekor musang yang sedang melintas. Tapi tiba-tiba Leslie berkata jika itu pasti dogi kesayangannya. Kejadian ini tak hanya membuat ban mobil Polly bocor, tapi juga membuat air radiator mancawura kemana-mana. Lanjut mereka pun mengganti ban mobil tanpa mengetahui bahwa musang yang tadi sudah terpapar sesuatu. Dennis menugaskan pacarnya untuk menjaga Seth, sementara ia dan Polly akan secepatnya mengganti ban mobil. Kemudian Leslie menyuruh Seth untuk memastikan kembali binatang apa yang baru saja mereka lindas. Leslie terus-terusan menganggap musang yang sudah gepeng ini adalah dogi kesayangannya. Lalu ia meminta Seth untuk menolongnya karena menurut Leslie binatang ini masih hidup. Seth bingung dong, apalagi Leslie mengancam akan menembak jika Seth tidak menurutinya. Apa gue tampol pakai ini ya? Dennis ketusuk sesuatu dari ban yang tadi ngelindes si musang. Lanjut ia membantu Polly ketika Leslie masih menyuruh Seth untuk mengambil bangkai musang. Leslie dan Seth auto kaget akan banyaknya duri dari bangkai musang yang terus bergerak. Lalu ketika Dennis penuh tanya, Leslie mengajaknya untuk segera kabur dari tempat ini. Did he mess with you? Down here, Lacey. I'm not leaving him. Go. Okay. Go. Dengan menggunakan bahasa kalbu, Dennis meminta Leslie untuk tetap tenang dan jangan terus-terusan memanggil nama dogi kesayangannya. Karena seperti yang mereka tahu, dogi milik Leslie itu sudah meninggoy 2 tahun yang lalu. Dennis sadar perilaku pacarnya ini akibat Leslie belum minum obat anti halu. Hingga Dennis gak percaya ketika Leslie menyebut keanehan di bangkai musang. Bukan cuma bensin yang kian menipis, mobil Polly pun kepanasan akibat kehabisan air radiator. Tapi untungnya mereka berada dekat dengan pom mini milik si Babang Herman. Setibanya di pom, Leslie marah karena Dennis tidak mendengar kata-katanya. Lanjut ia pun akan pergi ke WC untuk mengganti dumpelmen sebelum darah di celengannya mancawura kemana-mana. Turn it off. Tell me you can pump gas. Dennis menyuruh Seth untuk mengisi bensin, sementara ia dan Polly akan jajan Gorio-Rio untuk perjalanan mereka. Tapi sebelum itu, Dennis mengambil kunci mobil dan mengancam Seth untuk jangan coba-coba kabur. Saat Polly nyari kesempatan untuk memanggil bantuan, Dennis heran karena tidak melihat si penjaga toko. Padahal seperti yang kita tahu, Bang Herman sudah diserang oleh musang aneh. Bang Herman ternyata sudah seperti sosok zombie yang dipenuhi duri-duri aneh. Lalu ketika Leslie menceritakan apa yang terjadi, Dennis malah menganggap pacarnya ini sedang halusinasi lagi. Damn it, Lacey, do you even hear yourself right now?
Kedatangan si zombie Herman membuat Lacey yang terjatuh akhirnya tewas seketika. Akan tetapi Dennis mengingatkan siapapun untuk jangan coba-coba memanggil bantuan. Terlebih ia menganggap Lacey masih hidup ketika si zombie Herman tak bergerak lagi. Hey, man. Kali ini Dennis sadar bahwa pacarnya memang sudah pindah alam. Cuma ia tidak mengerti atas apa yang menimpa si penjaga toko. Tapi ya namanya juga begal. Dalam keadaan seperti ini Dennis sempat-sempatnya nyolong rokok plus menjarah duit recehan. Dari pantauan CCTV, Dennis merasa bahwa pacarnya masih hidup. Akan tetapi Seth meminta Dennis agar jangan keluar, khawatir itu zombie kembali hidup. Make sure that thing on the car doesn't move when you open the door. If it goes to get you. Polly dan Seth gak cukup berani mengunci Dennis di luar, mengingat pria begal itu punya senjata. Hingga mereka pun tidak bisa berbuat banyak selain memastikan si zombie tidak menelan korban lagi. Perubahan yang dialami Lacey malah dianggap pertanda baik oleh Dennis. Malahan ia akan membawa Lacey yang dianggap masih hidup ke dalam toko. Polly, open the door. Polly gercep mengunci pintu karena ia sadar Lacey sudah menjadi sosok yang berbeda. Sementara itu Seth meminta Polly agar membiarkan Dennis masuk. Perhatian mereka langsung tertuju kepada serpihan tangan Lacey yang bisa hidup seperti ini. Mereka tidak habis pikir akan banyaknya keanehan yang terjadi. Bahkan ilmu kedokteran Seth yang masih seupil korong belum bisa menyimpulkan kenapa jari Lacey bisa mengikuti gerak-geriknya. Look at this. Dari pengamatan Seth, ia merasa adanya sebuah parasit aneh yang memakan darah dan cairan tubuh Lacey. Ia pun curiga parasit tersebut mampu mengendalikan otot hingga tangan Lacey bisa bergerak seperti ini. I've never seen anything like this before in my whole life. The black stuff, I think it's stopping. Saat jari Lacey berhenti bergerak, mereka mendengar suara gedebruk yang membentur kaca. Dan ternyata itu adalah Lacey yang sedang berusaha masuk. Hey, man. Dennis menolak pergi karena masih gak percaya Lacey menjadi seperti ini. Akan tetapi Seth terus membujuk Dennis sebelum kaca toko benar-benar jebol. Alright. Go, baby. It's okay. Pintu belakang yang terkunci tentu saja membuat Seth dan Polly bingung. Kemudian Seth bergegas nyari kunci pintu di tengah ancaman para zombie berduri. Karena kunci gak ketemu, Dennis menyarankan mereka untuk menjebol engsel pintu saja. Mendengar saran tersebut, Seth gercep memberikan obeng kepada Polly yang serba bisa. Gas station. Okay, you ready? 1, 3, over there. Ya elah ari si Herman, pintu yang dilapisi jeruji akhirnya membuat mereka terjebak di dalam toko. Lalu tiba-tiba mereka mendengar pergerakan Lacey yang kini berada di atap toko. Rupanya kedatangan Bu Polwan lah yang membuat Lacey pindah tempat, di mana kedatangan anggota polisi ini adalah untuk menangkap Dennis. Kemudian Polly menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil sebelum si zombie Lacey menangkapnya. Tapi sayang, Bu Polwan lebih fokus terhadap Dennis yang dianggap sedang berulah lagi. You're gonna get in your car right now. Tell him you got a hospital. 514, come in. 514, come in. Bu Polwan langsung somplak setelah dipelintir dan dibawa oleh Lacey. Terlihat mereka pun hanya bisa menahan mual setelah melihat kengerian di hadapan mereka.
Duri-duri aneh di jasad Bu Polwan perlahan bergerak dan menghisap semua nutrisinya. Hingga untuk sementara waktu Polly dan yang lain bisa bernafas lega saat parasit itu sedang makan. Dennis khawatir duri dari musang tadi akan membuatnya bernasib sama seperti Leslie. Namun ia akan menyembunyikannya dari Seth dan Polly sebelum kecurigaannya tersebut benar-benar terbukti. Tak lama kemudian mereka memikirkan cara untuk bisa kabur, mengingat Bu Polwan tadi gagal memanggil bantuan. Great. What? There's 10 feet between the building and the trees. Ngomong-ngomong soal bantuan, Dennis kepikiran untuk membakar hutan. Kali aja dengan cara tersebut para damkar dan segala macam tim SAR berdatangan. Dirasa itu cara yang terbaik, Polly dan Dennis gercep mencari sesuatu yang mudah terbakar. Whoa. Through for a second? Does it work? Dengan rumus air mengalir sampai jauh, mereka berharap cairan ini bisa sampai ke sebuah pohon. Karena dengan begitu mereka bisa membakar pohon tanpa harus keluar dari dalam toko. Sementara Seth terlihat khawatir karena yang namanya bakar-bakaran di sekitar pom sama saja dengan nyari mati. Wait. Seth tiba-tiba mendengar sesuatu yang sepertinya adalah panggilan radio dari kedua ceker Bu Polwan. Dan ternyata benar, pihak kepolisian sedang ngomongin Bu Polwan yang belum memberikan kabar. Lalu di tengah ancaman Leslie yang bisa muncul kapan saja, mereka memikirkan cara untuk bisa mendapatkan radio Bu Polwan. Aha, dengan menggunakan gantungan baju, Seth akan merakit sebuah pengait untuk mengambil radio. Terlebih dengan radio polisi, mereka gak perlu repot-repot bakar pohon untuk mendatangkan bantuan. Dirasa Seth perlu bantuan, Dennis berniat untuk membuat pengait juga. Tapi tiba-tiba ia tidak bisa mengendalikan tangannya sendiri akibat parasit di jarinya yang mulai mengalami perubahan. You okay? Just cut myself. Dennis menutupi perubahan di tangannya karena cuma akan menambah kepanikan mereka saja. Lalu sambil menahan sakit, Dennis memastikan rencana Seth ini berhasil mereka lakukan. Got it. Yo, nice and easy. Yah, karena kabel radio malah putus, rencana untuk memanggil bantuan akhirnya gagal. Sementara si zombie Leslie masih berusaha masuk ke dalam toko. Bahkan saking kekehnya, ia akan menugaskan tangannya sendiri untuk bisa mendapatkan mangsa lagi. Mereka sadar akan usaha si zombie Leslie yang akan memasukkan tangannya. Tak lama kemudian, apa yang mereka takutkan benar-benar terjadi. Setelah tangan Leslie berhasil masuk, mereka tidak melihat keberadaan tubuh Leslie. Lalu perhatian mereka tertuju ke tangan Leslie yang sedang mencari calon korban. Watch this splinter. Untuk sementara waktu mereka merasa aman setelah berhasil masuk ke gudang makanan. Cuma yang mereka tidak mengerti kenapa tangan si zombie bisa mengejar mereka padahal jelas-jelas ia gak punya mata. Anything smart about it? It's like a That's alright. Kali ini Dennis sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit di tangannya. Seth dan Polly pun sadar bahwa si begal ini sudah terpapar parasit zombie. Di tengah penderitaan Dennis, ia minta diberikan pisau untuk menghentikan rasa sakit di tangannya. Terlebih ia gak mau jika sampai parasit di tangannya kian menyebar. okay. Rasa sakit yang dirasakan Dennis membuatnya tidak mampu melakukan operasi dadakan. Keadaan ini memaksa Seth, si calon dokter, mau gak mau harus turun tangan. Don't let it touch you. This is it? Yeah. Go.
Singkat cerita, kondisi Dennis sudah membaik setelah operasi barbar yang dilakukan Seth. Si begal pun berterima kasih berkat keberanian Seth, kini ia terbebas dari penderitaannya. Bersulang dulu atuh ah. Meskipun dalam keadaan terjebak, untungnya mereka berada di minimarket yang kini berstatus all you can eat. Gratis lagi. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Dennis bercerita akan rencana ia dan Lacey yang akan pergi ke lokasi di mana Dennis menyimpan duit hasil ngerampok. Di mana semua itu berawal dari perbuatan Dennis yang merampok sebuah cincin mahal untuk biaya hajatan kawin bersama Lacey. Tapi ya, karena semuanya sudah seperti ini, ia berniat untuk mengembalikan duit hasil penjualan cincin kepada si korban. Sounds foolish, but temperature. Seth seolah mendapat ilham akan jawaban kenapa si tangan zombie yang bisa memburu mereka. Dimana menurut Seth karena suhu tubuh mereka lah, si tangan zombie bisa mengetahui keberadaan mereka dan melakukan perburuan. Seperti halnya saat mereka berada di ruangan berpendingin tadi. Si tangan zombie tidak melakukan perburuan lagi karena tidak bisa mendeteksi suhu tubuh mereka. Nah, karena jawaban sudah ketemu, Seth berniat untuk pergi ke mobil Bu Polwan untuk memanggil bantuan. Tapi sebelum itu tubuh Seth harus dalam kondisi dingin agar tidak kedetek oleh para zombie. Singkat cerita, dengan menggunakan es batu, Seth berusaha mendinginkan tubuhnya sampai di 90 Fahrenheit atau 30 derajat Celcius. Karena jika melebihi angka tersebut, tuh para zombie pasti bisa mengetahui keberadaannya. Sementara jika di bawah angka 90, Seth tentu saja bisa tewas kedinginan. Sambil menunggu angka 90 Fahrenheit, Polly setia menemani Seth yang akan melakukan misi menantang bahaya. Karena selain menghadapi suhu dingin, rencana Seth memanggil bantuan bisa saja gagal dan berakhir di tangan para zombie. Keep me above 89.6. Saat angka 90 didapat, Polly menyiapkan banyak mercon untuk mengalihkan perhatian para zombie selama Seth menuju mobil. Sementara Seth masih bertahan melawan suhu dingin yang bisa saja membuatnya meninggoy. Tibalah waktunya Seth menuju mobil sembari memastikan suhu tubuhnya berada di angka 90. Selama itu pun Polly mengalihkan perhatian para zombie menggunakan api dari mercon. Setibanya Seth di mobil, kini giliran Dennis yang akan mengalihkan perhatian para zombie yang entah pada kemana. Sementara Seth sendiri sedang panik karena es batu yang malah murudul jatuh, suhu tubuhnya perlahan naik. Hey, go! Hello? Bukan cuma gak ada yang menjawab, Seth semakin panik karena suhu tubuhnya kian menghangat. Dan itu berarti keberadaan Seth akan mudah diketahui oleh zombie. Dennis berusaha mengalihkan perhatian si zombie sebelum Seth menjadi korban. Tapi sayang, mercon yang tiba-tiba mati akhirnya menjadi petaka. Di tengah serangan si zombie Lacey, Seth menemukan senjata yang tentunya bisa ia gunakan. Sementara Dennis dan Polly masih bertahan di satu-satunya tempat yang paling aman hingga si zombie pun memilih pergi. Tak disangka mercon yang tiba-tiba menyala akhirnya menjalar dan membuat toko kebakaran. Keadaan ini membuat Polly dan Dennis mau gak mau harus segera keluar dari toko. Mereka kini sadar hanya dengan apilah parasit membagongkan bisa dikalahkan. Lalu sebagai orang yang jago nembak, Dennis meminta agar ia saja yang menggiring si zombie parasit ke dalam api. Go!
Luka dari serangan si zombie tidak akan menghentikan perjuangan Dennis. Bahkan kali ini ia akan menggunakan bensin untuk menghabisi makhluk aneh ini. Meskipun tembakan Dennis meleset, setidaknya ia berhasil menghentikan kebrutalan si zombie Lassie. Lalu dalam keadaan sudah tak berdaya, Dennis sadar jika sebentar lagi ia akan bernasib sama seperti Lassie. Maka dari itulah, Dennis memberikan alamat dan kunci penyimpanan duit hasil merampoknya. Ia pun meminta agar mereka memberikan duit tersebut kepada si korban, mengingat ia sudah gak mungkin bisa hidup normal lagi. No, let's go. Go on. Mereka akhirnya berhasil selamat berkat perjuangan Dennis yang telah membumi hanguskan Lassie. Tapi apa kalian yakin parasit-parasit aneh itu sudah musnah? Meskipun tidak diperlihatkan awal mula kemunculan parasit aneh ini, kita bisa menyimpulkan bahwa parasit tersebut keluar dari fasilitas lab yang berada di kawasan hutan. Ngeri ya, memang ngeri. Apalagi parasit jenis ini bisa menjadikan jasad manusia layaknya sosok zombie. Namun setelah melewati perjuangan yang panjang, Seth dan Polly berhasil selamat meskipun teror parasit ini masih akan terus terjadi. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk review dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.